Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan akuntansi manajemen dengan sumber konsep-konsep dasar akuntansi manajemen. Sebelum itu izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Kavio Wibowo Denis sebagai ketua tim dengan NIM akhir 181. Saya Reza Diaripan dengan NIM akhir 194. Saya Muhammad Gafar Maulana dengan NIM akhir 493. Saya Deswita Putri Fardini dengan NIM akhir 207. Saya Putri Kala dengan NIM akhir 331. Saya Iman Nafian dengan NIM akhir 3248. Oke, untuk selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya. Silakan untuk Putri Kala dipersilakan. Oke, sebelum masuk lebih lanjut ke materi yang lebih dalam, kita perlu tahu apa itu biaya dan objek biaya. Biaya adalah nilai tunai atau ekuivalen tunai yang dikorbankan untuk memperoleh barang dan jasa yang diharapkan memberikan manfaat di masa kini atau masa depan. Biaya sering dianggap sebagai ukuran sumber daya yang digunakan untuk mencapai manfaat tertentu. Kemudian untuk objek biaya adalah setiap item seperti produk, pelanggan, departemen, proyek, atau aktivitas yang diukur dan diberikan biaya. Di sini ada beberapa jenis objek biaya. Yang pertama itu adalah produk dan layanan. Kemudian ada aktivitas, contohnya seperti pengemasan produk atau pemeliharaan peralatan. Kemudian juga ada departemen atau divisi, misalnya bagian produksi atau administrasi. Kemudian yang terakhir itu ada proyek, misalnya pengembangan produk baru. Selanjutnya, di sini ada beberapa metode penelusuran biaya, ada 3. Yang pertama itu adalah direct tracing atau penelusuran langsung, yaitu adalah menetapkan biaya yang dapat diamati secara eksklusif pada satu objek biaya. Contohnya itu biaya bahan baku untuk satu unit produk. Kemudian yang kedua adalah driver tracing atau penelusuran berdasarkan pergerakan penggerak biaya, yaitu menggunakan faktor kausal yang dapat diukur untuk mengalokasikan biaya ke objek biaya. Contohnya adalah biaya tenaga kerja dialokasikan berdasarkan jam kerja yang digunakan. Kemudian yang terakhir adalah allocation atau alokasi. Itu digunakan ketika hubungan kausal langsung tidak bisa diidentifikasi. Contoh, biaya pemanasan dan biaya pencahayaan pabrik berdasarkan jam kerja karyawan. Next. Oke, dari tiga alokasi biaya tersebut yang paling akurat untuk digunakan itu ada urutannya. Yang pertama itu adalah direct tracing, itu metode yang paling akurat. Kemudian yang kedua ada driver tracing, dan yang terakhir adalah allocation. Akurasi dalam pembagian biaya sangat penting bagi manajemen dalam pengambilan keputusan. Penggunaan metode direct tracing dan driver tracing itu disarankan dibandingkan allocation karena dapat memberikan hasil yang lebih representatif terhadap konsumsi sumber daya yang sebenarnya. Oke, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih Allah. Di sini saya ingin melanjutkan terkait dengan harga pokok produksi dan juga jasa. Jadi harga pokok produksi itu dapat diartikan sebagai pembebanan biaya yang disesuaikan dengan tujuan manajerial tertentu. Maknanya dapat bervariasi tergantung pada tujuan yang ingin dicapai sesuai dengan prinsip utama bahwa biaya yang berbeda digunakan untuk tujuan yang berbeda juga. Nah, dalam perhitungannya biaya itu diklasifikasikan berdasarkan fungsi utama, yaitu ada biaya produksi dan biaya non-produksi. Jadi biaya produksi itu biaya yang terkait langsung dengan proses pembuatan barang ataupun jasa. Nah, biaya produksi itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada bahan langsung. Jadi bahan langsung itu terkait dengan material yang dapat ditelusuri langsung ke produk yang dibuat dan dihitung secara fisik. Contohnya itu kain pada industri pakaian. Selanjutnya ada tenaga kerja langsung. Jadi tenaga kerja langsung itu menyangkut pekerjaan yang terlibat langsung dalam proses produksi, yang jumlahnya sendiri itu dapat diukur. Contohnya itu seperti operator mesin dalam suatu pabrik. Yang terakhirnya ada overhead. Jadi overhead itu dapat diartikan sebagai semua biaya produksi selain bahan dan tenaga kerja langsung, termasuk biaya pabrik atau manufaktur. Selanjutnya ada biaya non produksi. Jadi biaya non produksi itu dapat diartikan sebagai biaya yang mencakup mesin, mencakup desain, pengembangan, distribusi, layanan pelanggan, dan juga administrasi. Nah, biaya non produksi dibagi menjadi 2. Yang pertama itu ada biaya penjualan, itu tuh meliputi pemasaran, distribusi, dan juga layanan pelanggan. Yang kedua ada biaya administrasi, ini mencakup biaya penelitian, pengembangan, administrasi umum yang tidak terkait langsung dengan produksi atau pemasaran.
Nah, selanjutnya ini ada jasa. Jadi jasa atau servis itu dapat diartikan sebagai aktivitas atau layanan yang diberikan kepada pelanggan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Nah, jasa ini tuh bisa berupa bantuan langsung dari penyedia layanan ataupun penggunaan fasilitas yang disediakan oleh suatu organisasi. Berbeda dengan barang, jasa ini tidak dapat disimpan ataupun disimpan. Contohnya adalah pada layanan perbankan, transportasi, pendidikan, dan juga kesehatan. Di sini ada tabel yang menunjukkan jasa tersebut. Jasa itu fiturnya itu tidak berwujud, sifatnya itu tidak dapat disimpan, tidak ada perlindungan hak paten. Nah, dampak pada manajemen akuntansinya itu tidak ada persediaan dan kode etiknya itu tergolong ketat. Selanjutnya itu fitur yang kedua itu tidak tahan lama. Jadi sifat turunan dari tidak tahan lama itu manfaatnya itu cepat kadaluarsa dan juga sering berulang untuk satu pelanggan. Nah, dampak pada manajemen akuntansinya itu tidak ada persediaan dan perlu adanya standar dan konsistensi yang tinggi. Selanjutnya fiturnya ada tidak dapat dipisah. Jadi sifat turunannya itu pelanggan terlibat langsung dalam proses produksi dan produksi jasanya itu dilakukan secara massal. Nah, dampaknya itu dapat diperhitungkan sesuai dengan jenis pelanggan dan juga menuntut pengukuran untuk mempertahankan suatu konsistensinya. Yang terakhir ini fiturnya itu tidak selalu sama. Jadi sifat turunannya itu bervariasi, sangat mungkin terjadi. Nah, untuk dampaknya sendiri itu pengukuran produktivitas dan juga kualitas secara terus-menerus dan juga manajemen kualitas total hal yang penting. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih Nafi. Untuk materi selanjutnya yaitu terkait dengan biaya yang berbeda untuk tujuan yang berbeda. Biaya produk adalah suatu pembebanan biaya yang mendukung objek material tertentu. Definisi biaya produk tergantung pada tujuan manajerial yang ingin dicapai. Hal ini sesuai dengan prinsip dasar manajemen biaya, yakni biaya yang berbeda untuk tujuan yang berbeda atau different cost for different purpose. Jika tujuan manajemen adalah melakukan analisis laba strategis, maka semua aktivitas yang ada dalam rantai nilai seperti merancang, mengembangkan, memproduksi, memasarkan, mendistribusikan, dan melayani produk dibebankan ke produk. Jika tujuan manajerial adalah laba jangka pendek atau analisa laba taktis, seperti pada keputusan menerima atau menolak pesanan khusus, maka hanya aktivitas yang terdapat dalam rantai nilai yang relevan yang digunakan untuk membebankan biaya aktivitas ke produk, yaitu biaya produk operasi. Terima kasih Mas Raya. Saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis akuntansi manajemen. Itu jenis akuntansi manajemen adalah yang pertama akuntansi biaya. Apa sih akuntansi biaya itu? Akuntansi biaya adalah mengontrol dan menganalisis biaya produksi serta operasional. Yang kedua akuntansi anggaran. Akuntansi anggaran adalah menyusun, merencanakan dan mengendalikan anggaran perusahaan. Yang ketiga akuntansi kinerja. Akuntansi kinerja ialah mengevaluasi efisien dan efektivitas operasional serta keuangan. Yang keempat, akuntansi investasi. Akuntansi investasi adalah menganalisis kelayakan risiko dan keuntungan investasi. Yang kelima, akuntansi perpajakan. Akuntansi perpajakan adalah yang mengolah kewajiban pajak sesuai regulasi. Yang keenam, akuntansi operasional. Akuntansi operasional ialah meningkatkan efektivitas operasional melalui analisis biaya dan produktivitas. Yang terakhir, yang ketujuh, akuntansi manajemen risiko. Akuntansi manajemen risiko adalah mengidentifikasi dan mengelola risiko keuangan serta operasional. Next. Ya, sistem akuntansi FBM dan ABM. Sistem akuntansi FBM adalah pendekatan tradisional untuk mengolah keuangan yang berfokus pada pengalokasian dan pengawasan dana berdasarkan pos anggaran atau rekening tertentu. Dalam sistem ini, organisasi membagi dananya ke dalam berbagai kategori seperti dana operasional, dana investasi atau dana cadangan. Setiap transaksi dicatat dan dilacak berdasarkan dana yang terkait, memungkinkan organisasi untuk memantau bagaimana dana digunakan sesuai dengan tujuan. Karena memberikan kontrol yang ketat atas penggunaan dana publik, FBM ideal untuk organisasi yang pemerintah dan nirlaba. Sistem akuntansi FBM adalah sistem akuntansi kontemporer yang berfokus pada aktivitas sebagai dasar pengelolaan biaya dan pengambilan keputusan. Sistem ini mengidentifikasi berbagai aktivitas dalam organisasi dan mengalokasikan biaya berdasarkan jumlah sumber daya yang digunakan oleh masing-masing aktivitas tersebut. ABM memberikan pemahaman yang lebih mendalam
tentang hubungan sebab akibat antara aktivitas dan biaya. Memungkinkan manajemen untuk mengidentifikasi dan mengalokasikan sumber daya dengan lebih baik. Metode ini membantu perusahaan menghilangkan pemborosan, mengoptimalkan proses bisnis, dan meningkatkan efisiensi operasional. Baik, Kava, terima kasih. Selanjutnya saya akan melanjutkan beberapa materi yang ada di subbab ini, yaitu konsep Activity Based Costing atau ABC. Nah, berikut ada 4 tujuan Activity Based Costing atau ABC. Yang pertama yaitu akurasi biaya, menjelaskan tentang menghasilkan penghitungan biaya yang lebih akurat dengan mengaitkan biaya langsung dengan aktivitas yang relevan sehingga memberikan gambaran biaya yang lebih tepat. Yang kedua yaitu identifikasi aktivitas, artinya memungkinkan perusahaan untuk mengidentifikasi semua aktivitas yang terlibat dalam proses produksi dan mengukur biaya dari masing-masing aktivitas tersebut. Yang ketiga yaitu analisis profitabilitas, artinya membantu dalam analisis profitabilitas produk dan pelanggan dengan mengidentifikasi biaya yang terkait dengan setiap produk atau kelompok pelanggan. Dan yang keempat yaitu pengendalian biaya, artinya memudahkan manajemen dalam mengendalikan dan mengurangi biaya dengan fokus pada aktivitas yang tidak efektif atau tidak efisien. Next, selanjutnya ada tujuan Activity Based Costing atau ABC. ABC yang pertama yaitu keputusan manajerial, artinya memberikan informasi yang relevan untuk mendukung pengambilan keputusan terkait pricing, pengembangan produk, dan strategi pasar. Yang kedua yaitu benchmarking, artinya memungkinkan perusahaan untuk melakukan benchmarking dengan membandingkan biaya aktivitas di berbagai divisi atau unit untuk menemukan praktik terbaik. Yang ketiga yaitu peningkatan efisiensi, artinya dengan memahami aktivitas dan biayanya, organisasi dapat meningkatkan efisiensi operasional dan mengurangi pemborosan sumber daya. Dan yang keempat yaitu penilaian kinerja. ABC membantu dalam penilaian kinerja dengan menyediakan data yang lebih mendetail tentang bagaimana biaya dan sumber daya digunakan dalam berbagai proses dan aktivitas. Selanjutnya ada konsep Activity Based Costing atau ABC. Nah, berikut adalah tahapannya. Ada 3 tahapan dalam perancangan sistem ABC, antara lain yang pertama yaitu identifikasi biaya, sumber dana dan aktivitas. Yang kedua yaitu membebankan biaya sumber daya ke aktivitas. Dan yang ketiga yaitu membebankan biaya aktivitas ke objek lainnya. Sementara dalam konsep ABC ini tentunya memiliki kelemahan. Berikut kelemahannya. Yang pertama yaitu alokasi, artinya beberapa biaya dialokasikan secara sembarangan karena sulitnya menemukan aktivitas biaya tersebut. Contohnya dalam pembersihan pabrik dan pengelolaan proses produksi. Yang kedua yaitu mengabaikan biaya, artinya biaya tertentu yang diabaikan dari analisis, contohnya adalah iklan, riset, pengembangan, dan sebagainya. Dan yang ketiga yaitu pengeluaran dan waktu yang dikonsumsi, artinya di samping memerlukan biaya yang mahal juga memerlukan waktu yang cukup lama. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Timo. Oke, terima kasih untuk Deswita. Selanjutnya akan saya melanjutkan untuk studi kasus, yaitu saya membawa itu dari studi case Rumah Sakit Umum Sumoharjo. Studi kasus ini membahas penerapan efisi atau activity based costing di sebuah rumah sakit untuk meningkatkan akurasi perhitungan biaya dan pengambilan keputusan. Rumah sakit tradisional sering menggunakan metode perhitungan biaya tradisional yang mendistorsi biaya layanan kesehatan karena alokasi biaya overhead yang kurang tepat. EBC memberikan pendekatan yang lebih rinci dengan mengidentifikasi aktivitas yang dilakukan untuk memberikan layanan dan mengalokasikan biaya berdasarkan konsumsi sumber daya. Hal tersebut membuahkan hasil, yaitu yang pertama, akurasi biaya yang lebih baik. EBC menghasilkan informasi biaya yang lebih akurat dibandingkan metode tradisional. Hal ini memungkinkan manajemen rumah sakit untuk memahami profitabilitas setiap layanan dengan lebih baik dan mengidentifikasi area mana yang biayanya dapat dikurangi. Selanjutnya yang kedua yaitu pengambilan keputusan yang lebih baik. Informasi biaya yang akurat memungkinkan manajemen rumah sakit untuk membuat keputusan yang lebih baik terkait penetapan harga layanan, negosiasi, dan juga alokasi sumber daya. Hal ini bisa dikatakan
sangat bermanfaat bagi sebuah perusahaan itu sendiri. Maka kesimpulan yang dapat kita ambil dari subbab kali ini yaitu akuntansi manajemen berfokus pada penyediaan informasi yang relevan dan akurat bagi manajemen untuk pengambilan keputusan internal. Pemahaman mendalam tentang biaya dan objek biaya menjadi fondasi di mana keakuratan pembebanan biaya yang sangat penting untuk menghindari distorsi informasi. Harga pokok produk dan juga jasa dihitung untuk berbagai tujuan seperti penentuan harga jual dan evaluasi kinerja, serta perlu diingat bahwa biaya dapat berbeda-beda tergantung pada tujuan penggunaannya itu sendiri. Dan yang terakhir itu berbagai jenis akuntansi manajemen menawarkan alat dan teknik yang beragam untuk analisis dan perencanaan dengan tujuan untuk memberikan informasi biaya yang lebih akurat berdasarkan efektivitas yang mengkonsumsi sumber daya, memiliki peranan krusial dalam memperbaiki alokasi biaya dan mengidentifikasi area untuk efisiensi. Oke, itu sekian presentasi dari kelompok 2. Apabila ada perkataan atau perbuatan yang kurang berkenan, kami minta mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.